Kita teruskan pembahasannya, ini masih tentang laju reaksi nomor 11 sampai 20. Ini videonya nanti saya kasih judul video laju reaksi yang B ya. Untuk membuat larutan natrium karbonat 0,375 molar, maka ke dalam 100 ml larutan Na2CO3 0,25 molar harus ditambahkan larutan sejenis dengan konsentrasi 0,5 molar sebanyak titik-titik. Nah, kita akan mencampur larutan Na2CO3 dengan larutan Na2CO3. Larutannya larutan sejenis. Yang pertama konsentrasinya 0,375 molar. Yang kedua larutannya 0,5 molar. Oh sorry, ini tujuannya kita mau membentuk larutan 0,375 molar. Pertama kita punya larutan yang 0,25 molar, sorry saya salah baca. 0,25 molar sebanyak 100 ml. Nah, harus ditambah larutan yang sejenis dengan konsentrasi 0,5 molar sebanyak berapa? Nah, kita mau membuatnya larutan Na2CO3 0,375 molar. Nah, kalau kita punya larutan sejenis, konsentrasi totalnya itu adalah jumlah mol total zat terlarut dibagi volume total. Nah, kita ingin membuat larutannya dari dua larutan di sini. Jadi, anggap aja jumlah molnya yang pertama M1 kali V1, jumlah mol zat terlarut yang keduanya M2 kali V2. Volume totalnya V1 tambah V2. Molaritas totalnya ingin 0,375 molar. Molaritas natrium karbonat yang pertamanya 0,25 molar, volumenya 100 ml. Jadi jumlah molnya sekian. Larutan yang keduanya 0,5 molar, volumenya X mililiter. Kita nggak tahu berapa. Mau kita hitung X-nya. Volume total jadinya 100 ditambah X. Oke, kita lanjutkan 0,375 berarti nanti sama dengan 25 ditambah 0,5 X dibagi 100 ditambah X. 25 ditambah 0,25 X saya kali silang, ini nanti sama dengan 37,5 ditambah 0,375 X. Jadi kita hitung di sini X-nya aja, X-nya pindahin ke kanan deh. Tapi kok jadi negatif ya, bentar, ada yang salah nggak ya? Oh, I see, ini salah. Ini 0,5 X, waktu dikali silang. Oke, ini udah bener nih. Jadi kita hitung 0,125 X itu nanti sama dengan 37,5 kurangi 25, 12,5. Nah, dapat X-nya. X-nya jadi 12,5 dibagi 0,125 ya, 100 ml. Nomor 12. Jika ke dalam 500 ml air diteteskan 10 tetes asam nitrat 63%. Konsentrasinya jadi berapa? Nah, ini sama aja dengan ke dalam beberapa tetes HNO3 kita tambahkan air. Jadi ini sebenarnya pengenceran. Dalam pengenceran jumlah mol zat terlarutnya tetap. Kalau keadaan satu kita anggap keadaan pekat. Ini dalam keadaan pekat HNO3-nya itu satuan konsentrasinya masih dalam persen, jadi kita konversi dulu aja jadi molar. 63%, massa jenisnya 1,5. Biasanya massa jenis tergantung suhu ya. MR-nya 63. Jadi mola-mola konsentrasinya 15 molar, pekat banget. Nah, dari 15 molar itu diambil 10 tetes, 1 ml itu 20 tetes. Jadi kalau 10 tetes setengah mililiter. Kemudian kita encerkan konsentrasinya, nanti ditanya jadi berapa. Volume akhirnya berarti kan 500 ml ditambah 10 tetes. Biasanya sih dianggap sama ya volumenya. Anggap aja tetap 500 ml.
Harusnya sih jadi 500,5 ya, cuma udah biasanya dianggap tetap kok. Jadi konsentrasinya sekarang menjadi 15 kali 0,5 dibagi 500. Jadi segitu. Nomor 13. Ini sama seperti tadi adalah reaksi produksi minuman beralkohol. Ini salah satu cara dengan fermentasi ya, fermentasi glukosa. Ada persamaan reaksinya juga sudah setara. Nah, kalau pada keadaan tertentu diketahui kecepatan pembentukan gas CO2 adalah 1 dikali 10 pangkat min 3 molar per detik. 3-nya agak ke bawah itu. Maka pernyataan yang tepat adalah laju pembentukan alkohol itu koefisiennya 2, CO2 juga 2. Berarti pasti sebanding dengan laju pembentukan CO2. Jadi harusnya sama-sama 1 kali 10 pangkat min 3 molar per detik. Karena koefisiennya sama. Laju reaksi berbanding lurus dengan koefisien. Nah, kalau kecepatan berkurangnya glukosa itu harusnya karena glukosa koefisiennya 1 dan CO2 koefisiennya 2, berarti harusnya laju pengurangan glukosa setengah kali laju pembentukan gas CO2. Jadi harusnya 0,5 kali 10 pangkat min 3 molar per detik. Pernyataan ketiga, perbandingan kecepatan pengurangan reaktan dan pembentukan produk reaksi sama dengan perbandingan koefisien. Nah, ini betul. Jadi pernyataan yang benar hanya yang nomor 3 aja. Yang nomor 1 dan 2 angkanya salah. Nomor 1 harusnya sama dengan laju pembentukan CO2, pembentukan etanol sama CO2-nya sama. Kalau yang kedua, pengurangan glukosanya harusnya setengah kali laju terhadap pembentukan CO2. 14. Ke dalam suatu wadah tertutup bervolume 2 liter dimasukkan 80 gram gas XY3. Ini ada gas XY3, 80 gram, volumenya 2 liter, MR-nya 80. Jadi kalau mau saya hitung molaritasnya, caranya adalah kita hitung aja dulu molnya. Mol itu kan berarti massa dibagi MR. Volumenya 2 liter. Nah, jadi kalau dihitung konsentrasinya itu adalah 0,5 molar. Kemudian setelah 5 detik, delta T-nya 5, gas itu terurai menjadi XY2 dan Y2. Nah, kalau terurai berarti produknya jadi itu ya XY2 dan Y2 di sebelah kanan. Persamaannya nggak setara, jadi setarakan aja dulu. Oke, sekarang jadi udah setara. Kemudian pada akhir pengamatan diketahui terbentuk, jadi maksudnya setelah 5 detik terbentuk 0,3 mol gas Y2. Gas Y2-nya 0,3 mol. Nah, ini kan tadi ruangannya bervolume 2 liter. Jadi pasti konsentrasi Y2-nya juga 0,3 per 2. Jadi kalau saya mau hitung molaritasnya, langsung aja 0,3 per 2 liter. Jadi 0,15 molar setelah 5 detik. Nah, mula-mula kan belum ada nih XY2 dan Y2-nya. Setelah 5 detik, dia terbentuk 0,15 molar. Berarti dalam 5 detik terbentuk 0,15 molar Y2. Kalau begitu XY2 dalam 5 detik terbentuk sebanyak 0,3 molar. Karena koefisiennya 2 kali lipat koefisien Y2. XY3-nya ini pasti berkurang ya karena reaktan. Berkurangnya berapa? 0,3 molar juga. Karena koefisiennya sama dengan XY2. Jadi nanti di akhir reaksi setelah 5 detik masih ada sisa XY2 0,2 molar. XY3 masih ada sisa 0,2 molar. XY2-nya terbentuk 0,3 molar. Nah, yang ditanya adalah laju penguraian gas XY3. Nah, laju reaksi itu adalah laju pengurangan konsentrasi per satuan waktu. Nah, dalam 5 detik, tadi reaksinya berlangsung selama 5 detik, konsentrasi XY2 itu berkurang 0,3 molar. Nah, jadi laju pengurangan gas XY3 0,3 molar per detik. Per 5 detik, sorry. Jadi kalau mau kita jadikan molar per detik, satuannya kita hitung aja ya, 0,3 per 5. Jadi 0,06 molar per detik.
Nomor 15. Diketahui reaksi A2 tambah B2 jadi 2AB. Ini semua reaktannya bentuknya gas. Pada awal reaksi dicampurkan masing-masing 2 mol per liter A2 dan B2. 2 mol per liter itu sama aja dengan 2 molar. Nah, mula-mula pasti belum ada AB-nya, ceritanya belum terbentuk. Setelah reaksi berlangsung selama 30 detik, delta T-nya 30 detik, diketahui tersisa 0,5 mol per liter gas B2. Nah, jadi B2-nya masih ada 0,5 molar. Jadi gimana tuh? Jadi artinya selama 30 detik B-nya itu berkurang 1,5 molar. Karena koefisien A2-nya sama, jadi A2-nya juga berkurang 1,5 molar. Nanti sama, A2-nya masih sisa 0,5 molar. AB-nya terbentuk berapa? Karena koefisiennya 2 kali lipat koefisien B2, jadi AB-nya bertambah 3 molar dalam 30 detik. Nah, kita ditanya, untuk memperoleh 1 mol per liter AB, diperlukan waktu berapa detik? Nah, si AB ini terbentuk 3 molar dalam 30 detik. Jadi lajunya itu adalah bertambah 1 molar dalam setiap 10 detik. Kalau kita pengen dapatnya 1 mol per liter atau 1 molar, ya berarti waktunya nggak perlu 30 detik, cukup 10 detik ya. Gitu. Ini ada reaksi, reaksinya A dan B. Laju reaksinya sudah diketahui. Konsentrasinya ini udah divariasikan. Nah, yang disebut orde total itu adalah orde terhadap reaktan pertama atau X ditambah orde terhadap reaktan kedua atau B-nya atau Y-nya itu kita jumlahin deh. X tambah Y-nya berapa. Caranya gimana? Bandingkan percobaan ke-1 dan kedua, lalu kita dapatkan pangkatnya. Percobaan ke-1 berlangsung dengan laju sebesar V molar per detik. Percobaan kedua lajunya 2V molar per detik. Laju reaksi bergantung dari konstanta laju reaksi dan konsentrasi reaktan-reaktannya. Pada percobaan 1 dan 2, konsentrasi reaktan A nggak dirubah. Kalau reaktan B tadinya Q, kemudian dijadikan 2 kali lipat, dijadikan 2Q. Kalau kita lakukan perhitungannya, jadi nanti setengah itu sama dengan setengah pangkat Y. Y-nya berarti 1. Nah, sekarang kita mencari X-nya atau orde reaksi terhadap reaktan yang kedua, yang pertama, yang A ya. Kita nyari nilai X. Nah, caranya gimana? Saya mau bandingkan laju ke-1 sama ke-3 aja. Karena di sini konsentrasi senyawa B-nya sama-sama Q. Konsentrasi A-nya dinaikkan 2 kali lipat. Jadi saya akan dapat pangkat terhadap konsentrasi A-nya. X-nya 3. Oke, laju reaksi orde reaksinya udah ketemu, orde totalnya 3 ditambah 1. X ditambah Y jadi 4. 17. Suatu reaksi melibatkan 2 reaksi nih di sini ya. P dan Q, produknya R. Kita dikasih tahu waktu reaksinya. Nah, ini udah ada variasinya. Kita ditanya mana yang benar pernyataannya. Di sini ada nilai T, ada grafik laju reaksi terhadap P, ada orde total dan satuan tetapan laju reaksi atau K-nya. Kita cari dulu orde reaksinya berapa. Caranya gimana? Saya akan bandingkan dulu laju pertama sama laju kedua. Nah, perbandingan laju itu berarti berkebalikan dengan perbandingan waktu ya. Karena kan laju dengan waktu itu saling berkebalikan. Waktu percobaan kedua 20 detik, percobaan pertama juga 20 detik. Persamaan laju itu bergantung dari konsentrasi reaktan. Di sini reaktannya P di percobaan ke-1 0,15 molar, percobaan keduanya 0,30 molar. Konsentrasi Q-nya sama-sama 0,5. Oke, dari situ kita nanti akan dapat orde reaksi terhadap P.
Jadi 1 sama dengan setengah pangkat X. Nah, X-nya pasti 0. Pangkatnya 0 terhadap X. Jadi terhadap P, grafik laju reaksinya benar begini. Pangkat 0 kan. Mau berapapun konsentrasi P-nya, itu tidak akan mempengaruhi laju reaksi. Nah, sekarang kita perlu mencari order reaksi terhadap Q. Cari aja lagi perbandingannya. Kita gunakan aja percobaan 1 dan 3. Jadi kita bandingkan lagi V1 dan V3. Karena dikasih taunya data waktu, jadi kita balikin. Jadi T3 per T1. T3-nya 10, T1-nya 20. Kita masukkan format persamaan laju reaksinya. Percobaan ke-1, konsentrasi P-nya 0,15, ketiga juga sama, dibuat sama. Konsentrasi Q-nya tadinya 0,5 di percobaan ke-1, di percobaan ketiga 1,0. Jadi kita dapat setengah sama dengan setengah pangkat Y. Jadi Y-nya 1. Nah, kalau gitu order total reaksinya berapa? 1 ditambah 0, X ditambah Y ya, 0 ditambah 1. Jadi harusnya 1. Pernyataan ketiga salah. Nah, sekarang kita ditanya berapa nilai T. Nilai T ini adalah waktu untuk percobaan keempat. Nah, untuk memperoleh nilai T, paling gampang kita bandingkan aja. Misalnya kita bandingkan percobaan ketiga dan keempat. Kita membandingkan waktu ya di sini. Jadi kita masukinnya T4 per T3. T4-nya di sini tidak tahu, T3-nya 10. Nah, orde terhadap P dan Q-nya kan udah tahu ya. Orde terhadap P-nya 0, terhadap Q-nya 1. Kita bandingkan percobaan ketiga dan keempat. Nah, jadi kita akan dapat nilai T-nya. Dari sini kita hitung jadi T per 10 itu sama dengan pangkat 0 udah pasti 1 ya. Udah nggak usah dihitung. Ini jadi 1,0 per 0,8 pangkat 1. Anggap aja 10 per 8 ya. Jadi T-nya adalah 100 per 8 detik. 100 per 8, 12,5 ya. Jadi salah pernyataan nomor 1. Nomor 4 kita ditanya satuan K. Nah, tadi persamaan laju reaksinya udah kita hitung, jadinya gini ya, P pangkat 0, Q pangkat 1. Kalau kita turunkan berarti untuk menghitung K, kita tinggal bandingkan V dibagi konsentrasi P pangkat 0 dan Q pangkat 1. Nah, dimensi atau satuan laju reaksi adalah molar per second. Di bawah ada satuan konsentrasi pangkat 0 dengan konsentrasi pangkat 1. Pangkat 0 kan berarti 1 aja ya. Nah, jadi satuan K-nya adalah second pangkat min 1. Pernyataan nomor 4 benar. Jadi jawaban yang tepat adalah nomor 2 dan 4. 18. Nah, ini kita mengamati suatu reaksi setiap kenaikan 5 derajat Celcius. Kita mengamati laju reaksinya. Nah, ini kelihatan deh. Dari suhu 35 ke 40, suhunya naik 5 derajat Celcius, laju reaksinya itu menjadi 4 kali lipatnya. Kalau naik lagi dari 40 derajat Celcius jadi 45 derajat Celcius suhunya, laju reaksinya jadi 4 kali lipat juga. Jadi kita simpulkan setiap kenaikan 5 derajat Celcius, laju reaksi menjadi 4 kali lebih cepat. Nah, kalau gitu nilai Y berapa? Ini kan suhunya diturunkan dari 35. Jadi pasti 1/4 kalinya 16 ya. Nah, ini lajunya 4 molar per second. Kalau diturunin lagi jadi 25, jadi 1/4 dari 4 ya. Kalau diturunin lagi berarti ini jadi 1/4 kali lebih lambat juga ya. Gitu. Jadi nilai X-nya 1/4, Y-nya 4.
Nah, kenaikan suhu katanya menaikkan energi aktivasi sehingga reaksi makin cepat. Harusnya enggak ya, kenaikan suhu itu menaikkan energi kinetik sehingga tumbukannya jadi lebih banyak, reaksinya jadi lebih cepat. Pernyataan nomor 1 ketinggalan nih. Setiap kenaikan 5 derajat Celcius laju reaksi menjadi 4 kali lebih cepat. Betul, itu tadi udah kita simpulkan. Nomor 19. Pada suhu X derajat Celcius, reaksi kimia berlangsung dengan laju 0,1 molar per menit. Nah, kalau suhunya dijadikan X plus 40 derajat Celcius, berarti dinaikkan 40 derajat Celcius, lajunya jadi 2,5 molar per menit. Kalau suhunya cuma dinaikin 20 derajat Celcius, lajunya jadi berapa ya? Nah, kita lihat aja di sini. Kalau suhunya naik 40 derajat Celcius, laju reaksi menjadi dari 0,1 jadi 2,5, berarti jadi 25 kali. Kalau suhunya naik 40 derajat Celcius, laju reaksi menjadi 25 kali lebih cepat. Nah, kalau naiknya cuma 20 derajat, berarti gimana? Anggap aja gini, kalau ini jadi 5 kali lebih cepat, ini jadi 5 kali lebih cepat, kan jadi total jadi 25 kali ya. Nah, jadi kalau suhunya cuma dinaikin 20 derajat Celcius, berarti lajunya cuma menjadi 0,5 molar per menit. Gitu. Ini ada cara dengan persamaan. Cuman saya lebih suka dengan cara deret seperti ini karena akan jadi lebih simpel ya. Nomor 20. Reaksi kimia A tambah 2B tambah C jadi D memiliki persamaan laju reaksi seperti ini. Kelihatannya order reaksi terhadap A-nya 2, terhadap B 1, terhadap C min 1. Jika mula-mula direaksikan masing-masing 5 molar A, B, dan C, maka pernyataan yang tepat adalah, ini katanya mula-mula A-nya 5, B-nya juga 5, C-nya juga 5. Berarti laju reaksinya berapa ya? Ini 5 kuadrat kali 5 kali 5 pangkat min 1. Jadi 25K molar per second ya. Oke, terus ini mula-mulanya begini. Nah, kita ditanya, yang ditanyanya bukan lajunya ya, yang ditanyanya satuan tetapan laju reaksi. Kita turunkan aja. Kalau untuk menghitung K jadinya gimana ya? Nah, ini jadinya V dibandingkan terhadap konsentrasi A kuadrat, B, dan C pangkat min 1. Kita hitung aja sekarang dimensinya atau satuannya. Itu agak kurang jauh ya jaraknya, bentar. Gitu. Nah, dimensinya satuan laju itu molar per second. Molar second min 1. Di bawah ada konsentrasi kuadrat, konsentrasi pangkat 1, dan ada konsentrasi pangkat min 1. Jadi total satuan K-nya. Satuan K-nya adalah molar pangkat min 1, second pangkat min 1. Benar. Nah, jika pada suhu tetap volume dijadikan 2 kali lipat, maka laju reaksi menjadi 16 kali lipat. Kita cek dulu ya. Apa hubungannya volume dengan laju reaksi? Kalau kita ingat molaritas itu berbanding terbalik dengan volume. Kalau volume dijadikan 2 kali lipat lebih besar, konsentrasi jadi lebih kecil. Nah, kalau ini volumenya dijadikan 2 kali lebih kecil. Jadi anggap aja pada keadaan ini jadi begini, V-nya jadi setengah V. Nah, kalau kita bandingkan M aksen itu nanti jadi 2 kali N per V ya, atau 2M. Jadi anggap aja pada saat itu konsentrasi semua zat yang ada di reaktannya jadi 2 kali lipat. Ya, kita bandingkan sekarang. Oke, ini sebenarnya ada gunanya juga ya. Tadi ini adalah laju pada keadaan awal ya. Kita bandingin aja pada keadaan akhir setelah volumenya dijadiin setengah kali lipat gitu ya. Oke, anggap aja ini laju 1. Ini. Nah, kalau laju kedua jadinya gimana? Tadi volumenya dijadikan setengah kali lipat, berarti konsentrasinya jadi 2 kali lipat. Otomatis ini jadi 2 kali 5 jadi 10. Ini juga 10. Semua di situ gasnya volumenya jadi 10.
Kita hitung aja angkanya. Nah, ini kan jadi 25K. Yang di bawah jadi 100K. Gimana sih? Oh, ini kita mau hitung V1 per V2 ya. Ini tidaklah penting. Dah gitu aja. Nah, jadi V2-nya berapa kali V1 nih? Kalau kita hitung K-nya coret aja, suhunya sama. V2-nya jadi 4 kali lipat V1. Atau kalau volumenya dijadikan setengah kali lipat, lajunya menjadi 4 kali lebih cepat. Oh, ini kurang tepat ya. Oke. Nomor 4. Laju reaksi saat konsentrasi A bersisa 4 molar adalah 12K molar per detik. Nah, ini gimana cara ngitungnya gini. Kita reaksikan A, B, sama C. Dia kan nanti produknya adalah D ya. Mula-mula ada 5 molar ini semuanya. Nah, kalau pada keadaan A-nya sisa 4 molar, berapa lajunya gitu kan. Kalau A-nya sisa 4 berarti selama bereaksi A-nya berkurang 1 molar. Kalau gitu B-nya berkurang 2 molar dong, C-nya berkurang 1 molar. Jadi nanti B sisanya 3 molar, C sisanya 4 molar. D-nya ya kalau mau kita hitung bertambah 1 molar, tapi kan nggak ngaruh juga ya. Karena persamaan lajunya cuma gini aja. K dikali konsentrasi A kuadrat, B pangkat 1, C pangkat min 1. Konsentrasi A pada saat itu 4 molar. B-nya 3 molar. C-nya 4 molar. Jadi laju reaksinya adalah 12K molar per second ya. Jadi pernyataan ini benar. Yang keempat, pada suhu tetap, konsentrasi C dinaikkan 2 kali lipat, sementara konsentrasi A dan B tetap. Maka lajunya jadi 2 kali lebih cepat. Kita bandingin aja. Ini kan konsentrasinya mula-mulanya A, B, sama C gitu ya. Pangkatnya si A 2, si B 1, si C min 1. Nah, sekarang konsentrasi C-nya dinaikkan jadi 2 kali lipat. Kalau A sama B dibuat sama. Jadi V-nya sekarang jadi berapa kali lipat? Nah, ini nanti jadi V1 per V2-nya adalah setengah pangkat min 1. Atau 2. Jadi V2-nya itu adalah setengah kali V1. Atau reaksinya malah jadi lebih lambat nih kalau C dinaikkan 2 kali lipat. Karena ordenya C negatif. Jadi makin banyak C, reaksinya justru jadi makin lambat. Pernyataan yang tepat nomor 1 dan 3 saja. Oke, nanti nomor 21 lanjut di video berikutnya ya.